Hai semuanya, selamat datang di channel The Story of Agung. Ini cerita saya yang berikutnya ini saya bermimpi nih guys. Bermimpi diganggu oleh dua makhluk lah. Yang pertama kuntilanak, yang kedua sama anak kecil yang kayak tuyul gitu lah, mirip. Cuman ya gitulah. Nah, oke, waktu pertama ini jam 11 sama guys. Saya juga tidur di rumah nenek saya. Tapi ini gangguannya mulai intensif guys, jadi bukan gangguan digoyang lagi, melainkan gangguan secara penampakan lewat mimpi guys, jadi bukan lewat real nyata saya sadar gitu. Waktu itu tidur seperti biasa jam 11 lewat 23 lah atau 15 menit saya tertidur. Tiba-tiba saja saya mulai masuk ke alam mimpi guys. Di mimpi saya itu waktu itu saya kelihatannya seperti sedang berada di suatu kendaraan, di mobil pribadi gitu guys. Nah tapi saya duduk di kursi di bangku kedua guys. Nah tiba-tiba saja saya melihat di bangku supir atau di bangku depan itu ada seorang perempuan guys, yang pakai jubah putih dan rambut panjang. Nah saya tidak tahu itu siapa. Tiba-tiba saja si perempuan itu pun langsung membalikkan badannya ke arah saya guys, secara utuh, badan depan dan juga kepalanya. Dia membalikkan badan lalu tiba-tiba saja menggelitiki ketiak saya guys, dengan tangan kirinya menggelitiki ketiak kiri saya guys. Nah alhasil di situ saya mulai terbangun secara langsung karena saking gelinya digelitiki oleh hantu tersebut. Nah di situ saya mulai terbangun secara kaget dan akhirnya saya pun mulai istighfar dan membaca doa pendek seperti itu, karena saking kagetnya dengan mimpi yang saya alami itu guys. Nah waktu saya lihat perawakannya itu memang kuntilanak guys, tapi badannya panjang gitu, kayak pensil gitu panjang, dan menggelitiki badan saya guys, hingga padanya terbangun dengan kagetnya guys. Cukup mengerikan lah. Nah setelah mimpi yang pertama itu akhirnya beberapa hari kemudian, bukan hari kedua, beberapa hari kemudian lewat, saya pun mulai mimpi lagi guys. Nah masih tidurnya di rumah nenek saya juga. Saya pun mulai bermimpi. Nah mimpi kali ini ya sama tuyul gitu, tapi perawakannya kayak anak kecil biasa. Nah perawakan si hantu kecil ini tuh memang dia pakai celana, pakai baju, saya juga lihat. Nah di saat saya mulai terlelap dalam mimpi saya itu, si anak kecil itu pun mulai mendekati saya guys, dengan cepat set mendekati wajah saya guys. Tapi waktu saya lihat itu hanya setengah kepalanya saja guys, jadi yang saya lihat itu keningnya saja guys, atau jidat atasnya menuju ke rambut. Nah sebagian bawah matanya sebagainya saya tidak melihatnya guys. Nah saya sudah bisa menyimpulkan kalau yang mendatangi saya ini adalah hantu guys. Nah si hantu ini menyuruh saya untuk melihat ke arah bawah, ke arah mata, telinga dan hidungnya guys, dan ke arah mulutnya juga. Nah tapi saya berhubung tahu ini adalah hantu, saya pun tidak mengikutinya guys, karena saya takut terjadi sesuatu kalau sampai saya benar-benar mengikuti keinginannya. Jadi saya pun tetap menatap jidatnya atau keningnya hingga ke atas rambutnya. Hingga pada akhirnya si hantu ini pun merasa kesal dan mulai menggelitiki saya guys. Dan hingga pada akhirnya saya pun mulai terkejut kembali, terbangun dengan terkejutnya dengan mimpi yang saya alami ini guys. Bisa dibilang cara hantu-hantu ini membangunkan saya itu dengan digelitik gitu guys. Ketika saya digelitik oleh mereka, jadi bukan digelitik seperti orang tua menggelitik anak kecil, tapi hanya sekedar misalkan ini tangan si hantunya ini, ketika saya tusuk seperti itu saja guys, jadi tidak benar digelitik seperti ini. Hingga pada akhirnya saya pun mulai terbangun dan saya pun membaca doa, istighfar dan sebagainya. Dan hingga pada akhirnya saya pun mulai kembali tertidur lelap lagi dan tidak ada gangguan lagi guys. Nah sedangkan di mimpi ketiga ini, saya juga mengalami mimpi yang menyeramkan juga. Nah jadi waktu saya masuk ke alam mimpi, saya pun melihat ada dua orang wanita. Nah satu wanita ini menggunakan baju warna merah dan satu wanita ini menggunakan baju warna orange. Nah kedua wanita ini saya melihat mereka itu sedang menari guys, menari lenggak-lenggok. Tapi yang saya rasakan ini adalah hawa yang sangat menyeramkan dan hawa yang sangat tidak mengenakan guys waktu saya sedang mimpi tersebut. Hingga pada akhirnya saya bisa menyimpulkan kalau kedua wanita ini bukanlah manusia tapi melainkan hantu guys. Nah di saat saya melihat mereka sedang menari, tiba-tiba saja saya pun mulai ingin lari guys dari tempat tersebut. Saya pun refleks membalikkan badan saya ke belakang mereka. Hingga pada akhirnya saya lari sekencang-kencangnya dan loncat setinggi-tingginya. Tapi tiba-tiba saja guys, badan saya dipeluk oleh salah satu wanita tersebut, entah wanita yang menggunakan baju orange atau merah itu. Nah jadi bagian badan saya yang dipeluk oleh mereka ini, bagian perut menuju pinggang ke bawah itu ditahan oleh si wanita baju orange ini, supaya saya tidak kabur guys. Nah saya pun
berusaha melepaskan diri, tapi tetap saja ditahan oleh si wanita orange ini. Dan si wanita merah pun tiba-tiba saja sudah ada di depan saya guys. Bisa dibilang dia mengapung di depan mata saya guys. Hingga pada akhirnya tiba-tiba saja tangan si wanita merah tersebut pun memberikan serbuk, entah serbuk apa. Tiba-tiba saya langsung terbangun guys dari mimpi saya. Dan di situ saya langsung membaca doa dan mulai istighfar dan sambil terengah-engah juga guys dengan mimpi tersebut. Hingga pada akhirnya saya pun membaca doa dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya tidak diganggu oleh mereka. Hingga pada akhirnya saya pun bisa mulai terlelap tidur dan paginya saya pun terbangun dengan baik guys. Tidak diganggu lagi. Bisa dibilang mimpi yang saya alami ini memang menyeramkan kebanyakan guys, entah kenapa itu. Apa karena saya tidak baca doa ataupun apa gitu. Padahal saya selalu membaca doa sebelum tidur guys. Doanya sudah diajarkan oleh agama juga, tapi tetap saja gangguan intensif dari para hantu-hantu tersebut memang selalu datang guys. Jadi memang sebelum tidur itu dianjurkan untuk membaca doa sebelum tidur, setelah itu membaca ayat kursi dan membaca doa pendek supaya tidak diganggu guys. Ya, itu tadi adalah beberapa pengalaman yang saya rasakan bertemu dengan hantu-hantu sampai lewat mimpi, sampai ketindihan. Ya pokoknya kisah seram saya cukup banyak dan mengerikan juga guys. Ya udah deh guys, mungkin cukup sekian dulu untuk kisah horor yang saya pribadi alami ini. Terima kasih karena kalian sudah mau menonton ini. Dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan share. Dan see you next time di video horor berikutnya. Bye.